Assalamualaikum Sobat Boki sekalian. Hari ini kita ingin membahas tentang ketika kebijakan jadi dosa, tapi korupsi nyata malah dianggap angin lalu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten terbaru. Pernah dengar nama Thomas Lembong? Mantan Menteri Perdagangan yang belum lama ini dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Tuduhannya merugikan negara karena kebijakan yang dinilai memperkaya perusahaan swasta. Tapi yang jadi sorotan publik bukan sekadar vonisnya, melainkan fakta bahwa tidak satu rupiah pun mengalir ke kantong pribadinya. Lalu pertanyaannya, apakah setiap kebijakan yang berdampak ekonomi harus dianggap tindak pidana? Lalu bagaimana dengan 6 menteri perdagangan lain yang juga membuat kebijakan impor serupa di era pemerintahan Jokowi? Mengapa tidak satu pun dari mereka yang dipermasalahkan secara hukum? Inilah yang membuat banyak orang mengelus dada. Jika memang vonis terhadap Tom Lembong adalah bentuk penegakan hukum yang konsisten, kenapa hanya dia yang diproses? Kalau ada kerugian negara, lalu kenapa hanya satu orang yang dihukum? Sementara kebijakan itu bukan produk tunggal, melainkan arah sistemik dari pemerintah. Ini bukan soal membela seseorang, ini soal keadilan yang terkesan tebang pilih. Seseorang bisa dijatuhi hukuman bukan karena memperkaya diri, tapi karena kebijakannya dianggap salah. Sementara yang lain, yang jelas-jelas disebut dalam persidangan sebagai pelaku korupsi, masih bebas berseliweran di televisi dan media sosial, tersenyum penuh gaya, bahkan masih menjabat. Contohnya, Budi Arya Setiadi, mantan Menkominfo. Dalam persidangan Tipikor, namanya berulang kali disebut sebagai pelindung mafia judi online, bahkan disebut-sebut menerima fee. Tapi lucunya, tidak ada satupun upaya hukum yang dilakukan oleh KPK, Polri, maupun Kejaksaan. Pria ini sekarang malah duduk tenang sebagai Menteri Koperasi, berpos di berbagai acara seolah tak terjadi apa-apa. Lalu ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Di pengadilan Tipikor, namanya muncul sebagai bagian dari jaringan mafia kasus, bahkan disebut menerima sejumlah uang. Rekaman video memperlihatkan ia gelagapan saat dicecar pertanyaan. Namun hingga kini, semuanya adem ayem saja. Tidak ada penyelidikan lanjutan, tidak ada pemeriksaan serius, tidak ada pembahasan terbuka. Diam 1000 bahasa. Ini Durchway. Pelayas hukum, Dechehej Sinad. Ketika orang yang tak mengambil 1 rupiah pun dari negara dihukum karena kebijakan, sementara yang jelas-jelas terindikasi menerima uang suap malah aman dan nyaman, itu bukan lagi paradoks. Itu adalah kemunafikan sistemik. Lalu kita bertanya, apakah pemerintah benar-benar serius dalam memberantas korupsi? Jawabannya dengan sangat jelas, tidak. Atau seperti kata Presiden Prabowo sendiri, omon-omon. Ya, hanya omong-omong. Sampai-sampai orang mulai bercanda dengan getir, bilang begini, untung Indonesia ini kaya raya, kalau nggak udah hancur sejak lama karena korupsi. Lucu? Tidak, ini mengerikan. Kita bukan sedang menyaksikan penegakan hukum, kita sedang menyaksikan sandiwara kekuasaan. Mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan seolah dilindungi oleh perisai gaib imunitas informal, bukan karena hukum tak bisa menyentuh, tapi karena tak ada keberanian untuk menyentuh. Lalu, bagaimana dengan janji-janji besar? Presiden Prabowo saat kampanye dengan tegas mengatakan akan kejar koruptor kemanapun mereka lari. Tapi faktanya, yang dikejar bukan koruptornya, melainkan kritik terhadap korupsi itu sendiri. Disinilah kita sampai pada kesimpulan pahit. Pemerintah ini tidak serius memberantas korupsi. Semua ini cuma omon-omon. Ya, hanya omong-omong. Rakyat diberi tontonan penangkapan seolah ada gerakan besar tapi tidak pernah menyentuh pusat masalahnya. Kebijakan dijadikan dosa, sementara korupsi nyata dilupakan. Satu pertanyaan terakhir, apakah keadilan masih hidup di negara ini? Atau sudah dimatikan oleh kepentingan dan keberpihakan?